بنت محمد سقاف وسالم بن عبد الله وشريفه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وأدخلهم جنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Al-wudu amanun minal khawf. Wa hukiya anna Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu arsala rasula ila Syam famarra ala dari rahib fataraka babahu falam yaftah lahu illa ba'da sa'atin fasa'alahu an dhalika faqala awhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam idza khifta sultanan fatawadda wa amara ahlaka bihi fa inna man tawadda kana fi amanin mimma yakhaf falam aftah laka hatta tawadda'na jami'a. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Bab al-wudu amanun minal khawf. Wudu adalah satu keamanan dari al-khawf, rasa takut. Dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengutus satu utusan ke Syam. Utusan tersebut melewati rumah seorang pendeta rahib. Fataraqa babahu falam yaftah lahu illa ba'da sa'atin. Utusan itu mengetok pintu sang rahib. Di sini yang dimaksud pendeta Yahudi. Namun tidak dibukakan pintu tersebut kepadanya illa ba'da sa'ah, terkecuali 1 jam
berikutnya baru dibuka pintu itu. Atau bisa diterjemahkan beberapa waktu kemudian dibuka pintu. Fasa'alahu an dzalika, maka utusan itu ketika telah dibuka pintu untuknya, dia bertanya kepada pendeta itu, kenapa dibuka pintunya sangat lama, tidak langsung dibuka pintunya? Pendeta Yahudi ini kemudian menyatakan, auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, idza khifta sultanan fatawadda, idza khifta sultana fatawadda. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Musa, apabila kau takut kepada seorang pemimpin, karena utusan ini dari utusan pemimpin di zaman itu yang menguasai Syam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Apabila kamu takut kepada seorang pemimpin, seorang sultan, fatawadda, maka hendaklah kau berwudu terlebih dahulu. Syariat Nabi Musa juga disyariatkan berwudu. Masyru'iyatut taharah, disyariatkan bersuci itu di dalam syariat Nabi Musa ada. Tapi caranya berbeda dengan caranya syariat Islam. Ada satu tokoh ulama bernama Syekh Darwish, menulis kitab berjudul Al-Ahkamu Syar'iyyah fit Taurat, hukum syariat di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang Allah berikan kepada, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab itu menerjemahkan kitab atau buku yang berasal dari bahasa Ibrani, ditranslate ke dalam bahasa Arab, berjudul Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah fi Taurat. Dikutip dari beberapa kitab orang-orang Yahudi. Ketika kami membaca kitab itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ternyata di bagian awal kitab di situ sama persis dengan tartib kitab fikih yang ada di dalam Islam, yang diawali dengan bab bersuci, babut thaharah. Nah, di bab bersuci itu kemudian ada pembahasan bab wudu. Dijelaskan tata caranya wudu dari syariat yang ada di dalam kitab Taurat atau syariatnya Nabi Musa. Nah, itu ada sedikit perbedaan dengan wudu yang kita amalkan dalam syariat Islam. Tapi kesimpulannya, wudu itu ada dalam syariatnya Nabi Musa. Oleh sebab itu pendeta itu mengatakan bahwa Allah wahyukan kepada Nabi Musa, apabila kamu takut kepada seorang pemimpin, fatawadda, hendaklah kamu berwudu. Dengan wudu Allah berikan amanun, satu keamanan, perlindungan kepada orang yang dalam keadaan berwudu. Wa amara ahlaka bihi, kemudian sang pendeta juga memerintahkan keluarga. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga diperintahkan untuk memerintahkan keluarganya Nabi Musa untuk berwudu. Fa inna man tawadda'a kana fi amanin mimma yakhaf, karena sesungguhnya orang yang berwudu kana fi amanin mimma yakhafu, dia berada dalam keamanan dari Allah dari rasa takut. Falam aftah laka hatta tawadda'na jami'a, maka sebab itulah
aku tidak membukakan pintu kepadamu karena kami berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, kemudian kami membukakan pintu itu kepadamu. Kisah ini hampir sama persis dengan kisah dari seorang ulama tabi'in bernama Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Di masa Al-Imam Hasan Al-Basri ini hidup seorang amir yang terkenal kejam bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Mengirim utusan untuk membawa Imam Hasan Al-Basri menghadap kepada Hajjaj. Dan memang niatnya Hajjaj memanggil Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri, memang tujuannya mau dieksekusi, mau dibunuh. Tibalah utusan ini menemui Imam Hasan Al-Basri, kemudian menyampaikan pesan dari Hajjaj bahwa Hajjaj bin Yusuf memanggilmu ke istananya, ke kantornya, ke rumah dinasnya. Hasan Al-Basri faham, siapapun ulama yang dipanggil ke tempat kediamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, rata-rata hampir semuanya itu tidak keluar lagi dari rumahnya Hajjaj karena dibunuh. Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, bahkan memberikan satu keterangan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, kurang lebih sekitar 200 sampai 400 ribu orang dibunuh oleh Hajjaj secara zalim. 200 sampai 400 ribu dibunuh oleh Hajjaj, orang-orang tersebut bizulmin, dengan pembunuhan secara zalim, artinya tidak bersalah juga dibunuh. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika mendapatkan pesan dari Hajjaj lewat utusannya untuk menemui Hajjaj, beliau minta izin kepada utusan tersebut. Saya minta izin sebentar, saya mau wudu. Beliau wudu secara sempurna, kemudian izin solat 2 rakaat. Selesai solat 2 rakaat, beliau sudah siap untuk menemui Hajjaj. Diantarlah oleh utusan tersebut. Singkat cerita, sampai di tempat kediamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj sudah siap parang, pedangnya sudah diasah, karena memang niat mau mengeksekusi Al-Imam Hasan Al-Basri. Masuklah Imam Hasan Al-Basri. Hajjaj bin Yusuf melihat Imam Hasan Al-Basri, beliau menyambut kedatangannya, ahlan marhaba. Bahkan disuruh Imam Hasan Al-Basri duduk di sampingnya, dijamu oleh Hajjaj, dikasih makanan. Utusan yang tadi ditugaskan untuk memanggil Imam Hasan Al-Basri mengetahui bahwa dia ditugaskan memanggil Imam Hasan Al-Basri, tujuannya adalah Hajjaj mengeksekusi Al-Imam Hasan Al-Basri. Tapi dia lihat kok terbalik. Hajjaj sangat gembira dengan kedatangannya Al-Imam Hasan Al-Basri, bahkan didudukkan di sampingnya, ya, dilayani, dijamu dengan makanan, dengan minuman, bahkan terjadi obrolan antara keduanya. Ini utusannya bingung, bukankah niatnya mau membunuh Imam Hasan Al-Basri? Dia berpikir, oh mungkin habis makan baru dieksekusi. Ternyata selesai makan, selesai ngobrol, sudah tuntas semuanya, Al-Imam Hasan Al-Basri diantar oleh Hajjaj sampai keluar
dari kediamannya. Disuruh utusan tadi, ayo antar pulang. Maka diantar pulang Imam Hasan al-Basri. Utusan ini bingung. Dia mengatakan, wahai Imam, Anda tahu tidak, saya ditugaskan tadi memanggil dirimu menemui Hajjaj di kediamannya. Itu saya ditugaskan memanggil engkau karena Hajjaj ingin mengeksekusi dirimu, ingin membunuh dirimu. Tapi ternyata kok ini kebalik, dijamu, dihormati, dilayani, bahkan diantar sampai keluar daripada kediamannya. Apa yang terjadi? Kata Imam Hasan al-Basri, saya tahu bahwa saya dipanggil menemui dirinya memang mau dibunuh. Oleh sebab itu tadi saya minta izin wudu dulu. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang lebih dalam beberapa riwayat ada sedikit perbedaan teks doanya, tapi kesimpulan doanya itu, beliau berdoa, ya mustajiba as-sa'ilin wa aminal khaifin ij'al ghadabahu alayya bardaw wa salama. Wahai zat yang mengijabah doa orang yang meminta, wahai zat yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang takut, jadikanlah kemurkaannya Hajjaj kepada diriku berubah menjadi dingin dan selamat. Bardaw wa salama. Ternyata barakah wudu dan barakah doa, Hajjaj itu lupa. Allah membuat memorinya itu, niatnya itu yang tadinya ingin membunuh, Allah cabut itu sehingga dia lupa. Nah, ini berkat apa? Al-wudu dan ad-du'a. Wa fi tabaqat Ibni Subki. Jadi kalau disebut Al-Imam As-Subki, terkenal 2 tokoh ulama besar bermadzhab Syafi'i. Yang pertama, ayahnya bernama Imam Taqiyuddin As-Subki. Ayahnya ulama besar, Qadil Qudat, ya, kepala hakim di zamannya di wilayah Mesir dan di wilayah Syam, di Suriah. Memiliki seorang putra ulama besar, menulis kitab Jam'ul Jawami' dan beberapa kitab mu'tabarah, bernama Imam Tajuddin As-Subki. Lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Al-Imam As-Subki meriwayatkan dalam kitab Tabaqat, yaitu Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra, kitab yang membahas biografi ulama-ulama bermazhab Syafi'i, ditulis oleh Tajuddin As-Subki. Di situ diriwayatkan, qala Allah Ta'ala ya Musa tawadda fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talummanna illa nafsak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, berwudulah kamu jika ada suatu musibah menimpa dirimu dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan kau salahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah dirimu. Artinya ketika orang dalam keadaan wudu, Allah jaga dia dari masaib, dari musibah. Wal wudu fi hadis akhraja Muslim fi sahihi, di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, ada satu riwayat yang menurut saya ini adalah fadilah terbesar wudu. Fadilah terbesar wudu. Rasul bersabda, ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu' thumma yaqum fayusalli rak'atain
yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah. Tidaklah seorang muslim dia berwudu lalu dia menyempurnakan, memperbagus wudunya. Selesai dia berwudu dengan sempurna, dia berdiri melaksanakan solat 2 rakaat sebagaimana dilakukan oleh Imam Hasan al-Basri tadi. Dia solat 2 rakaat, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dia menghadirkan di 2 rakaat itu dari awal sampai akhir 2 rakaat. Solat sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnatul wudu. Habis wudu, solat 2 rakaat namanya sunnatul wudu. Dia berusaha hadirkan hatinya dan bertawajuh kepada Allah. Kalau itu mampu dia lakukan, kata Nabi, wajabat lahul jannatu, surga itu wajib bagi dirinya. 2 rakaat tapi dari awal sampai akhir. Hatinya hadir, wajahnya juga tawajuh namanya, menghadapkan konsentrasi penuh di dalam solat 2 rakaat tersebut. Kata Rasul, wajabat lahul al-jannah. Ada istilah namanya al-muraqabah dalam ilmu tasawuf. Al-muraqabah itu biasanya diterjemahkan selalu merasa diawasi Allah. Tapi salah satu ulama besar di Lombok, Buya Zain, beliau ulama senior, tokoh ulama besar di Lombok, belajar kepada ayah, bahkan beberapa guru bernama Syekh Hasan Masyad, Said Alwi Al-Maliki, dan ulama-ulama sepuh yang ada di Makkah di zaman itu. Itu guru-guru beliau. Nah, beliau mengartikan dengan sangat indah kata al-muraqabah. Al-muraqabah beliau artikan adalah selalu menghadirkan Tuhan di dalam hatinya. Selalu menghadirkan Tuhan di dalam hatinya dan berusaha menjaganya selalu dalam hatinya. Nah itu kalau magom itu telah kita capai di dalam solat, akan terbawa sampai di luar solat. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar jika hati kita sudah sampai ke level al-muraqabah, selalu menghadirkan Allah di dalam hati. Thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Yang dua, kedua-duanya ada di dalam goa Al-Ghar. Para sufi menterjemahkan goa di situ hati. Dua di situ Allah dan Nabi Muhammad. Kalau ada yang dua itu sudah ada di dalam goa, mereka berada dalam goa, artinya di dalam hati kita hanya ada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka dia akan mencapai maqam namanya ma'iyah. Ma'ana itu artinya apa? Ma'iyah, kebersamaan selalu dengan Tuhan, kebersamaan selalu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh hidupnya. Kalau dua ini sudah ada di hati. Imam Ghazali menterjemahkan hadis Rasul, goa maknanya hati, rumah maknanya hati, dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Hadis menyatakan la tadkhulul malaikatu baitan wa fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Al-muhaddithun wal fuqaha menterjemahkan makna zahir, makna lafaz, makna teks. Al-Imam Al-Ghazali menterjemahkan makna yang tersembunyi di balik sabda Rasul. Yang dimaksud di sini malaikat tidak akan masuk, malaikat yang membawa rahmat Allah. Malaikat yang membawa maqam kewalian. Malaikat yang membawa anwar wal asrar, cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia Tuhan. Itu tidak akan bisa masuk baitan, ke dalam rumah. Baitan ay golba, hati. Fihi kalbun, selama hati tersebut ada najis. Kalbun diterjemahkan perwakilan najis mughalladhah, najis berat. Maknanya kotoran hati itu sombong, ujub, riya, higid, hasad dan lain sebagainya. Dia tergolong sebagai najis berat yang ada di hati. Kalau itu masih ada, gak akan bisa kita mendapatkan anugerah ilahi, gak bisa. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabis safail asrar. Anugerah Tuhan ketika ingin diberikan kepada seorang hamba, dipilih hamba yang hatinya siap menerima anugerah itu. Dipilih. Ketika dia siap menerima anugerah dari Allah, Allah memilih hati yang siap terima. Wa syurukul anwar ala hasabis safail asrar, dan munculnya cahaya tersebut karena sebab sudah bersih dan jernih hati mereka, baru Allah masukkan itu anugerah ke dalam hatinya. Tapi kalau masih ada kotoran, walau qalila, walaupun sedikit, gak bisa masuk. Sebagaimana khamar dikatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun walau qalila. Seluruh yang memabukkan itu adalah khamar, minuman keras. Dan yang memabukkan itu haram walau qalila, walaupun sedikit. Dia harus bersih secara total. Kalau sudah bersih secara total, yang dia lihat dalam hidupnya hanya dua, Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik. Yang lain itu hanya gambaran surah. Wujuduhu fid dunya wa ruhuhu fil akhirah ma'allah wa ma'ar rasul wa ruhu fi malakutis samawat. Fisiknya di bumi, tapi ruhnya itu dia sudah melayang terbang di alam malakut bersama Allah dan bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan fana atau istiqraq fi maqamatil awliya, kama qala Ibnu Jauzi Al-Qayyim fi kitab Madarijus Salikin. Contoh orang yang sudah hatinya sudah bersih dan sudah siap menerima anugerah Allah, contohnya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita ambil contoh sosok pemuda, la fata ila Ali wala dzulfiqar wala saif ila dzulfiqar. Tidak ada pemuda hebat seperti Imam Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang sehebat pedang Dzulfiqar. Peristiwa hijrah itu, orang-orang musyrik sedang membuat konspirasi jahat, ingin membunuh Nabi Muhammad. Mereka rapat
dan kesimpulannya bersepakat. Tiba waktu pagi, Nabi Muhammad dieksekusi. Disiapkan seluruh pemuda-pemuda dari Gulul Gabail, seluruh suku-suku yang ada, sehingga tidak bisa menuntut keluarganya karena yang membunuh banyak. Ternyata Allah Ta'ala perintahkan Jibril mengabarkan konspirasi jahat ini kepada Rasul. Jibril bertemu Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril mengatakan dengan firman Allah Ta'ala, idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir itu sedang membuat konspirasi jahat kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Tujuan pertama mereka menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Dan mereka sedang membuat konspirasi jahat, dan Allah juga sedang membatalkan konspirasi mereka. Dan sebaik-baiknya zat yang membatalkan konspirasi jahat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan diterjemahkan sebaik-baiknya makar adalah Allah, enggak boleh. Makar satu perbuatan buruk, enggak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara teks mengandung makna demikian. Dikabarkan itu kepada Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril bahwa apakah mereka lakukan itu saat ini? Dijawab sama Jibril, malam ini juga mereka sudah berencana dan eksekusinya akan dilakukan di waktu pagi. Sengaja di waktu pagi, tidak di waktu malam, agar keluarganya Rasul datang hadir semua di waktu pagi, kemudian mereka rame-rame membunuh Rasulullah. Dilihat oleh keluarganya, gak bisa menuntut karena jumlah pemuda dari masing-masing suku itu dipilih satu persatu. Bani Hashim sendiri menghadapi mereka. Itu rencana jahat mereka. Itu yang dimaksud dengan makar di dalam ayat tersebut. Kemudian Jibril mengatakan, Allah sudah mengatur rencana, kau harus hijrah malam ini. Jadi Nabi itu hijrah bukan keinginan pribadi, sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum orientalis yang mengatakan bahwa Nabi takut sehingga pindah ke Madinah. Enggak. Hijrah itu perintah Allah. Dan Nabi hijrah di malam hari, tidak di siang hari, juga perintah Allah. Tidak ada faktor ketakutan. Asyja'un nas Rasulullah. Manusia yang paling berani adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah sudah menyeting nanti yang mengganti posisimu seakan-akan engkau sedang tidur, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliaulah yang mengganti posisimu. Dan ini semua aturan dan wahyu dari Allah, sudah ditentukan. Maka dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadir, beliau datang. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ali, saya mau hijrah malam ini. Nabi ceritakan terus terang, dan ini banyak orang-orang musyrik Quraisy mengintai. Mereka sudah ada di pinggir rumah, ingin membunuhku. Kau gantikan posisi tempat tidurku, seakan-akan saya sedang tidur di tempat itu. Berselimutlah dengan selimut hijau yang terbuat dari negara Yaman. Tidur di situ. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau saya menggantikan posisi tempat tidurmu ya Rasulullah, kemudian kau hijrah, apakah engkau akan selamat? Kata Nabi, saya akan selamat. Sujud syukur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Imam Ali tahu ini resikonya nyawa beliau bisa hilang. Tapi beliau sujud syukur karena nyawanya hilang untuk Nabi Muhammad. Itu yang beliau katakan, innama ana abdun min abidi Muhammad. Saya ini hanyalah budaknya Nabi Muhammad. Dan inilah contoh orang yang hatinya siap menerima anugerah Allah. Wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Tertulis dalam sejarah ketika beliau sujud syukur kepada Allah Ta'ala atas keselamatan Nabi Muhammad,
awwalu man sajada lillah syukran fi tarikhil Islam. Beliau adalah orang pertama yang melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah Islam. Jadi sujud syukur pertama itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tidur beliau, Nabi keluar, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihi sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Diambil debu, ditiupkan, orang-orang musyrik gak bisa melihat Rasul. Nabi keluar, tidak ada yang melihat. Sayyidina Ali tidur, Allah perintahkan Jibril dan Mikail turun ke bumi. Habata Jibril fajalasa inda ra'sihi wa Mikail fajalasa inda rijlaihi. Jibril berada di bagian kepalanya Imam Ali. Imam Ali sedang tidur berselimut, malaikat Jibril ada di bagian kepalanya. Kemudian malaikat Mikail ada di bagian kakinya Sayyidina Ali. Jibril mengatakan, ja'ala yaqul Jibril bih man mithluka ya ibna Abi Thalib yubahillahu bika al malaikata fauka sab'i samawat. Beruntung siapa di bumi ini yang memiliki kemuliaan sepertimu. Wahai putra Abi Thalib, saat ini Allah sedang membanggakan dirimu di hadapan seluruh malaikat, mulai langit ke-1 sampai langit ke-7, karena pengorbanannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muhakkikun fi kutubihim wa qala al-asfiya fi kutubihim wa qala al-muwarrikhun al-mutakhassisun fi kutubihim. Para muhakkik, para sufi, para sejarawan khusus, ketika mereka menjelaskan peristiwa itu, pahala yang Allah berikan di saat Sayyidina Ali menggantikan posisi dari tidurnya Rasul di tempat tidurnya Nabi, itu pahalanya terlalu besar sehingga untuk Sayyidina Ali itu sudah tidak muat menerima pahalanya. Bisa dibayangkan pahalanya kebanyakan. Kalau kita kan dosanya kebanyakan. Kalau beliau pahalanya kebanyakan. Jadi sudah tidak mampu lagi menampung pahala yang Allah berikan dengan satu amalan itu. Kalau bisa dikatakan cukuplah untuk Imam Ali masuk surga dengan satu amalan itu sudah cukup. Kifayah, bahkan lebih dari cukup. Kenapa? Pahala yang Allah berikan begitu besar sehingga sudah tidak muat lagi Sayyidina Ali menerima pahala itu. Akhirnya apa? Dibagikan kepada manusia pertama sampai manusia terakhir, bangsa jin pertama dan bangsa jin terakhir, semuanya dapat bagian pahala dari pengorbanannya Imam Ali bin Abi Thalib. Kita juga dapat kebagian. Thaqalain al-jin wal ins, dapat dari golongan jin dan manusia. Turun ayat itu Allah turunkan sifatnya abadi, berjalan terus sepanjang zaman. Mamaruz zaman la yafna wa tuqra hadhil ayah daimah fil Qur'anil Karim. Dibaca selalu di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Sebagian manusia mereka rela mengorbankan nyawanya hanya untuk mencari ridhonya Allah, dan Allah sangat sayang kepada hamba tersebut. Qala ba'dul mufassirin hadhil ayah nazalat fi haqqi Ali bin Abi Thalib. Ini ayat diturunkan khusus Allah berikan kepada pengorbanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di saat beliau mengganti posisi tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Abadi ayat tersebut. Kalau kita ukur dengan akal kita, kok bisa dengan sangat berani rela mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah? Bagi kita itu hal yang
sulit. Tapi bagi orang yang sudah hatinya sudah siap menerima anugerah itu adalah satu kenikmatan, satu kemuliaan, satu kebanggaan, dan itulah yang mereka cari, bukan yang lainnya. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani ahlul baiti mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anzumi zuhuri mithla ma qad ja'a fi sunani safinun lin najati idza khifta min tawfani kulli adha. Ya, karena yang mereka tuju adalah Allah, yang mereka tuju adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh orang yang hatinya sudah siap menerima itu. Kemudian dikatakan di sini lanjutannya, walhamdulillah. Lafaz alhamdulillah ini adalah kalimat yang jika Allah terima tamlaul mizan, pahalanya itu memenuhi timbangan amal, al-mizan. Jadi kita harus imani ya, bahwa di hari kiamat nanti ada yang namanya mizanul amal, timbangan amal. Bahkan Imam Ghazali menulis kitab judulnya Mizanul Amal, timbangan amal, judul kitabnya, membahas tentang tasawuf. Ada ulama lintas mazhab saya berbicara juga menulis tafsir namanya Al-Mizan fil Quranil Karim, At-Tabai. Ada ulama juga menulis kitab yang judulnya Mizan, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, judul kitabnya Al-Mizanul Kubra, membahas tentang perbandingan mazhab fikih. Ada juga ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Lisanul Mizan, kitab yang membahas tentang ilmu hadis, jarh wa ta'dil. Bahkan ada ulama mutaakhirin namanya Muhammad Syahrur, mufakkir Islam, menulis kitab Al-Mizanul Ilmi. Dan juga ada ulama bernama Mahmud Syauqi menulis kitab Al-Mawazin, kumpulan puisi-puisi tentang akhlak dan kehidupan. Itu judul-judul kitab diberikan judul mizan, timbangan. Jadi timbangan amal itu kita harus al-imanu bihi, harus yakini, imani. Dia termasuk perkara-perkara gaib yang wajib diimani. Timbangan yang ada di yaumil qiyamah disebut dengan mizan. Dia kalau berat ke atas, tidak ke bawah. Kalau timbangan yang ada di bumi makin berat makin ke bawah. Dan ada dua timbangan, ada yang yamin wa shimal, ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Bagian kanan timbangannya al-hasanat, wa bagian kiri as-sayyiat. Bagian kanan itu timbangan pahala, bagian kiri timbangan dosa. Di situ nanti ditimbang mana yang lebih berat, apakah kebaikan kita ataukah dosa. Kalau kebaikannya lebih berat, maka hum min ashabil yamin, mereka golongan kanan, yadkhulunal jannata, masuk ke dalam surga. Wah, banyak daripada mereka ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk tanpa proses itu, langsung tanpa hisab. Wah, ada yang masuk surga melalui proses panjang. Ada yang masuk surga sudah dekat masuk neraka baru Nabi tolong. Ada yang masuk surga sudah masuk ke dalam neraka, diselamatkan di Rasulullah, dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam. Masing-masing manusia itu amalnya berbeda-beda, maka keadaannya di sana juga berbeda-beda. Nah, mizan kalau imbang 50-50, dosanya 50, pahalanya 50, maka orang ini nanti dibawa di satu tempat yang namanya Al-A'raf. Dia transit sementara di situ menanti keputusannya Allah. Apakah orang ini ditempatkan di surga ataukah di dalam neraka? Dan dikatakan di sini
Tujassamu wa tusawwarul hasanat bisuwarin hasanah nuraniyah wa tutrahu fil kiffah al-yumnah. Dibentuk kebaikan itu, dia berbentuk berfisik. Pahala kita itu Allah rubah berfisik. Setelah dirubah dia berfisik, berupa cahaya. Kemudian diletakkan di timbangan yang ada di mizan tersebut. Berada di sisi kanan. Tadi kan amal hasanat di sisi kanan. Wa tusawwaru as-sayyi'atu bisuwarin qabihatin muzlimatin wa tutrahu fil kiffah al-yusra. Adapun dosa-dosa itu dirubah oleh Allah berfisik buruk, gelap, kemudian diletakkan di timbangan, neraca timbangan yang ada di sisi kiri. Nah, ini penentuan. Al-Imam Bukhari bahkan membuat satu bab khusus. Kalau kita cari hadis paling akhir di kitab Sahih Al-Bukhari, itu berbicara tentang timbangan amal. Hadis paling akhir di dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Abu Hasan An-Nadwi, ulama India yang masyhur, yang alim, wasalih, wal faqih, wal muhaddis. Beliau mengatakan Imam Bukhari sengaja meletakkan hadis terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari tentang timbangan amal, karena timbangan amal itulah penentuan seseorang dia divonis sebagai orang yang masuk ke dalam surga ataukah divonis dia masuk ke dalam neraka. Itu penentuannya di timbangan amal, di mizan, di yaumil qiyamah. Makanya ditutup dengan hadis kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi bisa memberatkan timbangan amal di yaumil qiyamah. Dan kalimat ini dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini berkaitan tentang timbangan amal, al-mizan. InsyaAllah kita bahas lagi di pertemuan berikut tentang mizan, ya, timbangan amal. Jadi mizan wal hisab itu dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kalau minta sama Allah jangan ada mizan lagi kalau kita masuk surga. Gak perlu hisab, gak perlu mizan, masuk saja langsung. Ya, maka doa itu dipilih teksnya, jangan asal doa. Jangan doa Allahumma adkhilni jannata, ya, hisaban yasira. Jangan. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Jangan. Hisab yang ringan, gak ada hisab yang ringan. Man husiba udziba, kata Nabi. Yang dihisab itu dia merasakan siksaan. Dan doa semacam ini kita ganti. Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa mizan. Sab'una alfa min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Fil hadis ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita di antara mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.